Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Mama Hafiz. Alhamdulillah ya teman-teman, pagi ini aku bisa share kegiatan aku hari ini. Dan kegiatan aku hari ini aku awali dengan memasak. Ini aku mau masak menu yang simpel-simpel aja. Tadi ada ikan serai dan juga terong yang mau aku bikin sambal hijau ya teman-teman. Udah lama banget ya aku tuh nggak bikin sambal hijau, sambalnya tuh merah terus gitu ya, jadi kan bosan. Jadi ini aku mau bikin sambal hijau aja untuk terong sama ikannya. Kalau untuk sayurnya hari ini aku mau masak sayur bayam aja ya teman-teman. Ini lanjut aku mau goreng ikan serainya. Tadi untuk terongnya udah semua aku goreng. Sekalian nunggu ikannya matang, ini aku mau iris-iris dulu bawang putih, bawang merah untuk bikin sayur bening bayamnya ya teman-teman. Sekalian masak, ini aku mau sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah hari ini. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, murah rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya, dan yang lagi sakit aku doakan segera lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya teman-teman. Yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku ibu 3 orang anak yang tinggal di rumah sewa. Asal aku dari Jawa, aku tinggal dan menetap di Pekanbaru. Oke, balik ke videonya lagi. Teman-teman, hari ini masak apa ya di rumah? Kalau aku masaknya ya ini aja, simple aja ya. Ada sayur bening dan juga sambal ikan serai hijau, sambal terong. Dan alhamdulillah ini ikannya udah matang. Aku gorengnya nggak terlalu kering ya teman-teman. Jadi biar ada kesan kriuk di luar, lembut di dalam gitu ya teman-teman. Ini aku beli ikan serainya tuh harganya tuh setengah kilo 15.000. Jadi aku beli setengah kilo, dapatnya tuh 10 ekor ikan ya teman-teman. Sambil menggoreng ikan, di sebelahnya lagi ini aku mau tumis bawang putih, bawang merah untuk bikin sayur bening bayamnya ya teman-teman. Kayak gini ya, aku kalau bikin sayur bening selalu aku tumis dulu untuk bawang putih, bawang merahnya, biar rasanya itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Oke, ini ikan yang keduanya udah matang semua ya teman-teman. Lanjut, ini mau aku kurangi dulu untuk minyaknya karena terlalu banyak kali minyaknya ya, karena aku tuh nggak suka ya namanya masak yang terlalu banyak minyak, takutnya kolesterol ya teman-teman. Apalagi aku ini kan punya penyakit darah tinggi, jadi nggak bisa makan yang berlemak-lemak itu terlalu banyak gitu ya teman-teman, jadi sekedarnya aja. Oke, lanjut nih ke videonya. Ini cabenya udah aku masukin dan udah aku tumis ya. Dan sekalian nunggu matang cabenya, ini sayur beningnya tuh udah mendidih. Lanjut aku masukkan bayamnya ya teman-teman. Aku di sini masak bayam Malaysia ya. Kalau namanya di sini tuh bayam Malaysia. Kalau yang daunnya panjang-panjang. Tapi kalau daunnya yang agak bulat itu tuh bayam kampung gitu ya kami kalau nyebutnya. Oke, ini udah agak mendingan ya matangnya ya. Jadi aku masukin dulu penyedap rasa, gula sedikit, dan juga royco rasa ayam ya teman-teman. Sesuai selera aja ya, mungkin bagi yang nggak suka ya nggak usah dikasih penyedap gitu ya, pokoknya sesuai selera aja. Untuk sambalnya udah matang ya teman-teman. Lanjut aku campurkan dulu semua bahan yang udah aku goreng tadi. Alhamdulillah ya teman-teman, sekali masak menu aku dua-duanya itu udah matang ya secara bersamaan, jadi nggak perlu banyak memakan waktu. Alhamdulillah seperti inilah ya teman-teman masakan aku pagi ini. Ada sayur bening bayam dan juga ada sambal ikan se dan juga terong. Setelah memasak di dapur, nih aku mau bersihkan bagian meja di mana tempat anak-anak aku tuh naruh buku di sini ya teman-teman. Sudah sering kali aku beresin gitu ya, cuman sama anak-anak aku itu suka diserakin lagi. Dia kalau ngambil buku tuh ditarik gitu aja ya teman-teman, nggak diangkat dulu bagian atas baru diambil di bagian bawahnya. Jadi mau nggak mau aku harus susun-susun dulu ya teman-teman. Dan aku juga mau buang bagian yang udah nggak dipakai lagi. Dan untuk buku LKS nya juga ini mau aku buang ya teman-teman, soalnya kan anak aku udah naik kelas 5. Jadi untuk buku LKS nya itu sudah nggak digunakan lagi, jadi mau aku buang aja daripada menu-menuhin meja dan bikin sampah aja gitu ya teman-teman. Ya udah aku buangin aja, jadi aku ambil aja kira-kira buku yang masih bisa dipakai lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk anak-anak aku dari yang SMP sampai yang SD itu naik semua alhamdulillah, dan nilainya juga cukup lumayan ya teman-teman, meskipun nggak terlalu tinggi nggak apa-apa ya, yang penting mereka tuh naik dan nilainya cukup lumayan.
Mungkin ada teman-teman online ya yang udah punya anak dan udah sekolah gitu. Apakah anaknya udah pada lulus atau belum gitu ya teman-teman? Bisalah komen-komen ya teman-teman. Kalau anakku sih alhamdulillah ya udah naik semua gitu, tapi kalau yang lulus tuh belum ada ya teman-teman, masih lama prosesnya karena anak aku yang pertama itu baru kelas 1 SMP, jadi mau naik kelas 2 SMP. Dan untuk anakku yang nomor 2 dia tuh masih kelas 4 dan mau naik kelas 5 ya teman-teman, jadi untuk lulusannya itu masih lama gitu ya. Tapi kalau untuk lulusannya kelak ya aku harus daftarkan dua-duanya ya teman-teman, dimana anak aku yang pertama itu mau daftar SMA dan untuk anakku yang kedua itu mau daftar SMP. Jadi mau nggak mau harus dibagi dua ya teman-teman saat kita mendaftarkannya nanti. Karena nggak bisa ya aku sendiri pergi mendaftarkan di dua tempat ya, mau nggak mau Pak suami di SMP dan aku di SMA. Jadi kami harus berbagi-bagi tugas ya teman-teman biar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, untuk bersih-bersih yang bagian meja udah siap ya. Lanjut ini aku mau bersihkan bagian tempat duduk ini. Biasalah teman-teman yang pernah nonton video aku, bagian sini tuh sering ya terletak barang-barang yang letakkan gitu aja sama anak aku dan juga Pak suami. Jadi ini mau aku susun-susun dulu. Untuk sadadahnya tadi habis untuk sholat, jadi ini aku mau lipat dulu ya teman-teman. Gimana nih dengan teman-teman? Apakah sudah beraktivitas hari ini? Apakah sudah bersih-bersih ataukah sudah selesai? Kalau aku baru mulai ya untuk bersih-bersihnya, tapi kalau untuk bagian memasaknya aku udah siap ya teman-teman. Ini sekitar pukul 5 sore ya teman-teman. Ini aku mau sapu-sapu dulu. Di sini udah aku nyalakan juga lampunya karena sudah udah nampak gelap gitu ya. Dan tadi saat aku masak itu aku belum mandi, jadi sekarang aku udah mandi ya teman-teman. Lanjut ini aku mau sapu dulu. Itu dede habisnya juga udah ngekorin aku dari tadi ya saat aku bersih-bersih. Lanjutnya aku mau bersih-bersih dulu bagian kolong meja ini. Di bawah kolongnya juga tuh banyak sampah-sampah ya teman-teman. Kadang suka dilempar, main lempar gitu aja itu. Dede habisnya tuh semuanya dilemparin ke kolong meja. Jadi ini mau aku pungutin dulu, nah selanjutnya mau aku sapu-sapu. Pekerjaan ibu rumah tangga tuh memang gak ada habisnya ya teman-teman. Setelah masak, setelah mandi itu seharusnya kan istirahat atau duduk-duduk santai gitu ya. Cuman setelah mandi bukan istirahat, aku malah sapu lagi. Tadinya memang udah disapu ya teman-teman, cuman kotor lagi ya, jadi aku sapu lagi. Aku tuh paling gak nyaman ya teman-teman kalau lihat lantai yang kotor atau berpasir. Kalau untuk kotor sampah tuh kurang ya teman-teman, cuma yang kebanyakan itu pasir-pasir aja yang berterbangan gitu. Itu dede apisnya udah keluar duluan ya teman-teman. Dia tuh nggak sabar ya kalau lihat pintu terbuka, dia tuh selalu langsung keluar gitu aja. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk sapu menyapunya hari ini udah siap dan udah kelar. Lanjut ini aku mau ngajak dede apisnya tuh masuk karena dia tuh waktunya untuk makan. Dia tuh paling senang ya mainan tanaman Pak suami ya. Dia tuh suka ditarik-tarik gitu ya tanamannya tuh. Anakku itu baru aktif-aktifnya, meskipun dia tuh belum bisa berjalan tapi dia tuh udah pandai berdiri sendiri gitu ya teman-teman, tanpa dipegang. Cuman aku merasa takut juga, takut dia terjatuh, jadi aku selalu ada di samping dia gitu. Oke, lanjut nih malam harinya ya teman-teman, aku mau susun-susun dulu bagian baju aku. Sebagian baju aku tuh udah nggak bisa dipakai lagi dan nggak layak lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku pilih-pilih mana kira yang bisa aku pakai dan mana yang nggak bisa aku pakai lagi, mau aku bikin lap aja gitu ya. Lagi pula lemari aku ini kan kecil dan sempit ya, cukup untuk baju aku sama Pak suami aja. Jadi kira-kira baju yang nggak dipakai ini aku singkirin, soalnya nggak muat gitu ya teman-teman. Kadang suka berantakan gitu ya bajunya karena terlalu banyak isinya dan ruangannya pun sempit sekali. Jadi ini mau aku pilih-pilih dulu baju yang kira-kira masih aku bisa pakai dan yang nggak bisa dipakai aku singkirin, bisa bikin lap-lap gitu ya teman-teman. Dan sebagian juga lagi tuh baju aku di bagian depan resletingnya itu udah pada jebol ya teman-teman. Mungkin karena sering untuk menyusuin, kadang dibuka kadang ditutup itu ya, jadi cepat rusak gitu ya. Jadi mau aku singkirin aja karena aku pun nggak pandai menjahit resleting lagi ya teman-teman. Ya udah nggak aku pakai aja. Jadi yang kira-kira aku pakai aja yang ini aku mau ambil gitu ya teman-teman.
Gimana nih cuaca di tempat teman-teman hari ini? Kalau di sini lagi musim hujan ya teman-teman, alhamdulillah. Menjelang mau Idul Adha di sini tuh selalu hujan kalau malam. Kalau siang tuh mendung gitu ya teman-teman. Kalau malam tuh selalu hujan deras. Alhamdulillah ya teman-teman, tuh udaranya nggak panas lagi seperti kemarin-kemarin gitu ya. Sekarang tuh udah sejuk, udah adem gitu ya. Aku tuh udah lama banget ya teman-teman kalau tidur tuh nggak merasakan rasanya adem gitu ya, selalu kepanasan gitu dan nggak pernah pakai selimut sama sekali di waktu hari panas gitu. Tapi sekarang tuh kalau tidur nggak pakai selimut tuh kedinginan banget ya teman-teman. Kalau malam tuh memang benar-benar dingin banget gitu, jadi mau nggak mau aku harus pakai selimut. Oke, balik ke videonya. Ini untuk melipat-melipat dan memilih bajunya udah siap ya teman-teman. Lanjut, ini mau aku susun ke dalam lemari. Dan alhamdulillah udah siap juga ya teman-teman, aku susun. Ini mau aku singkirin dulu baju-baju yang udah nggak dipakai lagi. Sini baju aku yang udah nggak kepakai lagi tuh ada 2 tumpuk ya teman-teman. Jadi mau aku letakkan dulu di kamar sebelah, karena aku belum ada tempat untuk meletakkan pakaian ini ya teman-teman. Jadi besok aja aku susun-susun lagi dan aku letakkan di kardus gitu ya, biar nggak berserakan lagi. Itu dedek Apisnya itu udah rewel, dia tuh mau minta susu. Jadi ini aku mau gendong dulu dedek Apisnya. Kebetulan mama aku juga kurang sehat, jadi dia tuh mau istirahat dulu. Dedek Apisnya dari tadi itu udah nggak sabaran ya teman-teman, karena dia tuh udah haus sekali. Oke, ini di esok harinya, ini aku lagi masak-masak di musola ya teman-teman. Di sini kami masak-masak untuk bagian bapak-bapak yang memotong daging kurban gitu ya. Kami itu setiap setahun sekali, setiap ada kegiatan hari kurban atau ada hari raya Idul Adha tuh kami selalu masak-masak bersama, makan bersama gitu ya teman-teman. Momen inilah yang kami tunggu selalu, kebersamaan bersama ibu-ibu dan juga seluruh warga di tempat kami tinggal. Jadi menjalin silaturahmi sesama itu perlu ya teman-teman, karena saat kita mengalami musibah, saat kita mengalami masalah, atau kita sedang dirundung duka gitu ya teman-teman, pastikan tetangga kita yang terlebih dahulu yang akan membantu kita ya. Memang kita punya saudara, cuman kan saudara-saudara kita kan jauh-jauh, jadi yang pertama pasti datang ke rumah kita itu pasti adalah tetangga kita. Jadi kalau bisa silaturahmi itu selalu terjalin ya teman-teman. Oh ya teman-teman, cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.